Pak. Ini kelasnya semuanya ya, hadir ya? Iya Pak, digabung semua di Zoom. Oh, digabungin. Oke. Iya Pak. Yang ini Pak slide-nya. Yes, betul. Oke, baik Pak. Mm-mm. Oke, enggak. Oke, boleh dimulai, Johan. Untuk Oke. apakah udah dibuka? Iya Pak. Semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini kami mengucap syukur atas berkat Yesus, karena berkat-Mu Tuhan tentu berikan Bapak Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memulai perkuliahan kami, Bapak, kau berkati Bapak setiap materi yang akan diberikan, biarlah setiap materi apa yang kami diberikan Tuhan itu bisa menjadi bermanfaat bagi kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kau berkati juga dosen kami Tuhan yang akan mengajarnya Bapak, kau berkati dia Tuhan, kau pakai lebih lagi Bapak. Kami serahkan semuanya dalam tangan Bapak, dalam namamu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you teman-teman. Kita ketemu lagi di kelas ini. Eh, untuk yang minggu lalu kemarin kita recap sedikit ya minggu lalu. Minggu lalu kan kita belajar mengenai SDG ya, jadi Sustainable Development Global, yang artinya itu masalah-masalah dunia yang bisa diambil untuk menjadi aspirasi ya. Dan kemarin juga ada beberapa yang mungkin saya tidak akan bahas mengenai yang homework yang kemarin karena itu menurut saya kalian take your own time aja lah. Kalau mau sempat nonton ya silahkan nonton. Kalau yang mau mempelajari ini ya silahkan. Kalau mau diskusi sama saya silahkan. Tapi kalau emang wah Pak kayaknya males nonton dan saya malas ini juga nggak apa-apa sih. I think kalian udah dewasa juga kan. Jadi ya kita harus apa? Sepertinya kurang menarik ya. Sepertinya homework itu tidak penting. Jadi lebih baik saya kali ini mau share tentang apa berikutnya yaitu tentang socialpreneur sendiri ya, contoh-contoh dari orang-orang yang melakukan yang sudah jadi contoh bahwa dia seorang socialpreneur dan dia seorang game changer, saya nyebutnya game changer itu artinya ya keberadaan dia memberikan impact yang luas ya. Bentar ya, bentar kasih saya waktu 2 menit, bentar. Tapi untuk perkenalan saat ini mungkin kita start dengan online dulu. Ya, tapi harus mengenai kita ambil kerjaan di kita bicara entrepreneurship. Hah?
Halo, tes. Pendengaran ya? Shalom. Kedengaran, Pak. Ya, thank you. Sorry, saya soalnya sekarang lagi di luar negeri, jadi sinyalnya sama ini agak susah. Sekarang saya lagi berada di Thailand untuk dinasnya, jadi ya waktunya juga agak bentrok, jadi mohon maaf kalau agak terlambat hari ini. Ya. Saya lanjutkan ya. Jadi ada yang menarik kemarin ketika saya naik pesawat menuju ke Thailand. Itu saya setiap orang kan naik pesawat pasti dikasih makanan gitu ya, dikasih makanan dan kalau makanannya itu kan basically ya ada rice bowl-nya, terus kemudian ada minumannya, ada buahnya dan lain-lain lah. Jadi semua orang di-serve itu. Nah, minggu lalu kalau nggak salah, ya waktu minggu lalu kan ada yang punya ide tuh, Pak, saya mau bantu nih, gimana caranya makanan sisa, gimana caranya atau makanan itu jangan dibuang-buang, gimana caranya untuk bisa membantu orang yang kekurangan lah dengan makanan. Nah, kemarin siapa ya yang punya idenya itu ya? Pokoknya dari kita kan kemarin sempat saya tanya minggu lalu, apakah ada yang punya ide atau misinya apa, awareness-nya apa? Oh, saya melihat bahwa banyak banget makanan-makanan itu ini. Nah, di pesawat kemarin saya juga ngeliat ternyata semua orang itu dikasih makanan, tapi nggak semuanya makan gitu. Karena ada yang tidur, ada yang mungkin cuman minum airnya atau minum kopinya atau mungkin lain-lain lah. Tapi basically banyak banget yang ujung-ujungnya terbuang gitu. Karena kenapa terbuang ya karena mereka tadi ya semua orang di-serve dianggapnya udah bayar naik pesawat, ya udah di-serve nggak dimakan ya diambil balik. Ya, jadi saya sempat kepikiran kemarin siapa namanya itu yang kemarin mention mengenai bahwa makanan itu bisa di saving. Nah, jadi hal-hal yang kecil aja sebenarnya bisa menjadi ide lah. Ya, itu contoh-contoh yang simpel dan sebenarnya bisa dilakukan untuk di bandara, di pesawat-pesawat lah, supaya dari awal yang memang mau makan, kalau nggak habis ya mungkin harusnya disumbangkan sehingga bisa bantu orang lain daripada mubazir makanannya nggak makan. Ya, nah hari ini saya bicara mengenai figur seorang yang cara pikirnya seorang sociopreneur yang berhasil ya. Kita berhasil itu artinya saya sebutnya adalah game changer. Game changer itu artinya dia mengubah suatu tatanan gitu. Game changer itu dia mengubah permainannya gitu. Jadi artinya contohnya misalkan seperti Gojek itu mengubah ya, dan yang mengubah dari yang cuma orang ojek biasa menjadi ojek online ya. Jadi itu game-nya berubah gitu, dan ketika game-nya berubah ya harusnya lebih baik gitu. Nah, di sini saya mulai dengan story, yaitu dimulai dengan hidup adalah pilihan, berubah atau menyerah. Jadi artinya dari kalian semua itu pilihannya adalah ketika kalian mau menjadi seorang pelayan Tuhan dan pelayan masyarakat basically. Pekerjaan sosial itu either kita pilihannya adalah apakah kalian tetap mau begitu-begitu aja atau mau merubah nasibnya atau memberikan impact untuk orang banyak. Dan kita semua punya kesempatan yang sama untuk melakukan perubahan itu, baik saya maupun kalian maupun Mark Zuckerberg, foundernya Facebook, Jack Ma Alibaba, Nadiem Gojek. Jadi itu semua manusia itu sama-sama dan mereka niat untuk punya kesempatan sama dan punya niat untuk melakukan perubahan ya di sini. Sorry, ini next, ini kontrolnya bukan di saya ya, kontrol slide-nya. Oke. Nah, terus hari ini saya akan bicara mengenai Jack Ma. Ada yang tahu Jack Ma ya? Jack Ma itu foundernya Alibaba.com ya, atau Alibaba Group sekarang. Nah, Jack Ma sendiri itu pernah bilang bahwa dia pernah di-reject orang 30 kali dengan idenya gitu, dan mereka sekarang
they are all sorry. Artinya kasarannya ya mereka nyesel lah gitu karena pernah mereject dia 30 kali gitu. Jadi maksudnya mereka itu adalah perusahaan-perusahaan yang di-apply ya. Jadi di-apply ke perusahaan ditolak. Dia mau kerja apa ditolak terus. Jadi kalau baca story-nya Jack Ma itu dia isinya dengan tolakan terus dan kayaknya tuh susah lah, segalanya susah gitu. Karena dia mencoba untuk mengandalkan orang lain, dia apply ke perusahaan, masuk ke KFC, mau apply jadi polisi, pokoknya ketolak terus. Nah, akhirnya yang Jack Ma bisa lakukan karena tidak ada perusahaan yang mau mengemploy dia, tidak ada mempekerjakan dia. Akhirnya dia berpikir, ya udah deh saya coba melakukan perubahan deh. Dan saat itu memang China 20 tahun lalu ketika Jack Ma mulai 20 tahun lalu itu China itu lagi mulai-mulainya semua tuh made in China. Jadi dan kebetulan ada era internet masuk dan Jack Ma ngeliat ya udahlah kalau saya nggak ada pekerjaan saya bikin deh bantuin Cina aja deh gimana caranya supaya China itu bisa ditemukan oleh orang luar negeri gitu. Sehingga orang kalau mau nyari pabrik di Cina itu tinggal kontak dengan platformnya si Jack Ma yang namanya Alibaba. Nah, itulah awal mulainya dari si Jack Ma. Nah, mungkin buat teman-teman sini udah ada beberapa yang tahu bahwa story tentang Jack Ma, tapi saya mau pingin tes. Dengar ya? Tadi keputus kayaknya. Ya, kedengaran Pak. Thank you. Johan boleh bantu saya Johan untuk yang videonya? Bisa? Kalau bisa ada sound-nya juga ya. Nggak masalah. Saya keputus tadi. I did not have a rich father. I tried 3 times for university. All failed. I applied for Harvard for 10 times. All failed. They don't even want to see me. For the last time, I went to the Teachers College, which was considered the 3rd or 4th class of my city. So I applied jobs for 30 times, got rejected. It was so difficult at that time. I was so frustrated because I taught in the university. My pay was $10 a month because I could not find a good job. In 1994, discussed that I'm going to do something called internet. And 23 of them against it. They said, this is a stupid idea. We have never heard about internet. And you know nothing about computer. And I never thought I was smart. Nobody believed that I could be successful. Because everybody say, well, this guy think differently, think crazily. You know, they think about something never work. I tried to borrow $3,000 from the banks. Took me 3 months, but I still cannot get it.
We talked to over 30 or 40 venture capitalists. Everybody said no, forget it. A lot of people said Alibaba is a terrible model. As I said, I believe it. I think this thing could be big if we keep on working. I never thought it would be that big like today. But I believe that something is waiting for me there. And I have to work hard to prove myself. That was the tough experience. So we gathered $50,000 from 18 founders. We started. For the first 3 years, we did not have even $1 revenue from our business. It was not easy. You don't make any money. You've got extraordinary claims, and yet you make nothing. That's internet. Yes, but what's the point? Are you a millionaire? Now? No. Do you want to be? I hope. But why it keeps going ahead, going forward? Because I received lots of email of thanks from the customer. They say, this is such a great thing. We cannot pay you, but this thing helped us. If you keep on helping us, one day you will be successful, and I believe this. Little by little, we build up our business. Little by little, we build up our ecosystem of the infrastructure. And now, after 16 years, we have an Alibaba group, we have a Tmall group, we have a Taobao group, we have Alipay. And people said, you are so smart. How could you make a company like that? Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. The difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. When you're optimistic, it's always opportunity. People, same here today. Jack, where's the opportunity? I don't have a job. I don't have this, I don't have that. The best assets you have is that you are young. Don't complain. Let the other people complain. The opportunity always lies where people complain. Think about how you can make things different. And then when you think about this, start to do it. I saw a lot of people, young people, have fantastic ideas every evening. But in the morning, they go to the office same again. If you really want to be an entrepreneur, you have to do the things before the other people do. You have to wake up before the other people wake up. You have to be more brave than the others. When I was young, I went to Hangzhou West Lake. There's a hotel. Many foreign visitors visit there. And I went there every morning, 5 o'clock, to practice my English. The foreign visitors come, I practice my English. I don't know why at that time. But I found everything the foreign visitors told me are so different from the things my parents told me, my teacher told me, and the newspaper I read. So since then, I think everything use my own brain. Use your own brain to think. To everybody, to any person, tomorrow is new. Make the move, make the action. Whether investors believe it this or not, whether your friends believe it or not, whether your parents believe it or not, that's not important. You believe it, your team believe it, and work day and night on this. Make enough mistakes. You fall, you stand up. If you really want to work for yourself, think about the others, because only when the other people are successful, when the other people are happy, you will be successful, you will be happy. Don't worry about the money. Money follow the people. People should follow the dreams. If you have a dream, just to go ahead. Oke, balik lagi ke yang tadi ya. Nanti kalau misalkan ada yang nggak paham kalau pakai bahasa Inggris atau apapun itu, mungkin cari yang versi Indonesia ya. Tapi intinya tadi udah ada translation-nya, udah ada penjelasannya. Basically, yang dilakukan oleh Jack Ma itu adalah dia menceritakan bahwa
yang tadi saya ceritakan bahwa dia udah di-reject berkali-kali, temennya diajak join nggak ada yang mau karena idenya dianggapnya sucks, dianggapnya kurang menarik. Tapi akhirnya intinya adalah dia tidak pernah menyerah dan dia selalu memikirkan cara bagaimana untuk membuat bisnisnya China lebih baik. Dan percaya nggak percaya bahwa Alibaba ini salah satu perusahaan yang membuat China itu dalam 20 tahun terakhir ini menjadi sangat-sangat superpower ya, sangat-sangat kuat, sangat-sangat besar. Ya, bagi yang kalau yang pernah ke China atau tahu tentang China, mereka dulunya susah sekali, tapi sekarang mereka hampir semua produk di dunia itu udah dibuat dari sana. Dan boleh dibilang sangat advance dan udah e-commerce-nya pun juga sangat advance, udah benar-benar dalam 20 tahun maju banget. Makanya saya sebut Jack Ma itu sebagai game changer. Dan saya pribadi menganggap Jack Ma sebagai inspirator saya dan inspirasi saya ketika waktu saya memulai di Ralali itu bisnis modelnya Ralali itu persis seperti Alibaba.com, menghubungkan antara pelaku bisnis dengan pebisnis yang lain, mau di dalam negeri maupun dari luar negeri ke Indonesia atau sebaliknya. Jadi memang misinya seperti itu. Next slide, please. Ini yang video ya. Next slide. Nah, saya sebut bahwa Jack Ma itu adalah seorang game changer. Ya. Jadi game changer itu adalah digambarkan sebagai event, idea, atau prosedur. Jadi bisa ide, bisa prosedur, bisa suatu event yang mengubah ya cara berpikir atau cara bekerjanya seseorang. Ya. Jadi dan sangat signifikan. Dan keberhasilan Jack Ma ini mampu mengubah dunia, bahkan bukan cuma negara China-nya, tapi dunia. Karena Alibaba sendiri sekarang sudah bahkan dipakai di lebih dari I think 100 negara mungkin ya. Jadi memang sudah jadi besar sekali. Dan Jack Ma akhirnya dari nobody, hanya seorang guru Inggris, menjadi satu orang boleh dibilang top 5 richest. Jadi 5 orang terkaya di China. Dan mungkin anggapnya kok bisa, dan itu dilakukan dalam waktu 2 dekade ya, dalam waktu 2 dekade, dari 20 tahun dia menjadi orang sempat menjadi orang nomor 1 di China bahkan, karena sangat berguna. Ya. Jadi apa yang bisa dipelajari dari seorang Jack Ma adalah keberanian dia bermimpi, melihat suatu problem, optimis, kerja keras, dan kolaborasi. Ya. Nah, jadi keywordnya ini ya, bermimpi, optimis, kerja keras, dan kolaborasi. Ya. Jadi ketika mau menyelesaikan masalah, nggak usah tanggung-tanggung, masalahnya nggak usah malu-malu, cuma di komplek kalian ataupun cuma di daerah kalian, tapi berani bermimpi. Dunia dari awal Jack Ma itu kalau nonton filmnya, baik lagi ada film juga yang bisa ditonton untuk Jack Ma, tapi mungkin kalau nggak interested nonton film ya boleh pelajarin Jack Ma dari manapun. Tapi intinya dia ada filmnya dan menceritakan bahwa dari hari pertama dia membuat Alibaba, dia bilang bahwa kita harus go global, kita harus bersaing dengan Amerika, bukan cuma jago kandang di Cina, tapi bagaimana menjadi seorang orang yang dari China membuat perusahaan yang bisa bertanding di kancah global. Ya, next slide. Nah, jadi ada 4 pilar di sini, ada 4 pilar di mana seorang socialpreneur atau seorang game changer itu ada karakternya. Ya. Jadi yang karakternya yang berbeda adalah mereka itu berpikir ulang, berpikir kembali gitu, bahwa atau bahasa Inggrisnya adalah rethink. Jadi mereka berpikir ulang atau berpikir kembali mengenai beberapa hal, ya. Dan beberapa hal yang pertama adalah mereka berpikir kembali mengenai tujuannya mereka di start. Waktu itu saya juga sempat share dengan kalian, kan kalian purpose-nya ngapain sih? Tujuan itu adalah purpose, ya. Jadi yang pertama adalah revamp atau rethink the purpose. Jadi berpikir ulang atau berpikir kembali mengenai tujuannya. Jadi kalau di
seorang game changer atau seorang socialpreneur itu tujuannya beda. Kemarin saya sempat bilang kalau pelaku usaha carinya cuan-cuan-cuan, duit untuk bertahan hidup gitu ya, untuk bisa menghidupi. Dan itu yang di-share juga dari kemarin ya, bahwa saya tanya ke kalian, kenapa sih kalian ada kelas ini, tahu nggak sih tujuannya apa gitu? Dan jawaban kalian adalah, iya Pak, supaya kita tidak tergantung dengan jemaat. Menurut saya itu kurang benar ya, kurang tepat gitu. Karena dari awal memang seharusnya bukan mengandalkan jemaat ya, karena harusnya ini kan tujuannya mulia ya, pelayanan. Jadi bukan mengandalkan jemaat. Nah, jadi ini yang sesuatu yang kalian harus meriting gitu. Kenapa ada kelas ini dan kenapa seorang sarjana teologi ini perlu belajar ini. Jadi yang pertama diulang adalah tadi tujuan, purpose-nya ya. Yang kedua adalah reading about the innovation, atau berpikir kembali mengenai inovasi apa yang diciptakan. Jadi kalau purpose-nya berubah, tujuannya berubah, inovasinya pun pasti berubah. Ya. Yang ketiga adalah nilai tambah atau value added bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi kembali dipikirkan value atau experience yang nyebutnya, reading on the experience-nya. Jadi apa sih yang mau diberikan yang lebih dari bisnis biasa? Ya, bisnis biasa. Nanti saya akan berikan contohnya, dan yang keempat adalah rating tentang bagaimana relationship dengan partner, dengan semua stakeholder yang lain itu berubah. Ya, jadi ada 4 poin yang di sini yang bisa dipelajari, yang menjadi pilarnya seseorang socialpreneur. Jadi setiap orang dari kalian itu ketika kalian melakukan sesuatu itu ada 4 pilar ini. Jadi tujuannya apa? Tujuannya kalau udah dibenerin, setelah tujuannya berubah, pasti innovation-nya juga berubah, ya. Dan ketika innovation-nya udah berubah, berarti pasti ada nilai tambah, dan juga relationship-nya berubah, ya. Nah, contoh paling simpel adalah tujuan mulia itu, contohnya kita ambil contoh kalau di Indonesia adalah Gojek ya. Jadi Gojek itu tujuannya adalah, waduh Jakarta macet, terus mau kemana-mana harus nunggu taksi ribet, gitu. Jadi dia berpikir adalah bukan cari cuan dulu, karena bisnis taksi biasanya waktu itu kan perusahaan taksi dia mencarinya keuntungan dengan cara menyewakan atau dengan cara memberikan supir dan mobil sehingga kalian naik, kalian bayar gitu kan. Nah, tapi tujuan dari Gojek itu berubah. Tujuan awalnya dia adalah bagaimana nih bisa menaikkan taraf hidupnya tukang ojek. Jadi bukan lagi ngomongin tentang gimana nih saya cuan, gimana nih Gojek untung, kayak Bluebird kan gimana nih saya untung, ekspansi dan lain-lain. Tapi berubah menjadi gimana nih menaikkan taraf hidupnya tukang ojek gitu. Tukang ojek, kenapa tukang ojek? Karena dia bilang tukang ojek banyak nganggurnya, nongkrongnya di pinggir jalan gitu. Ngapain, banyak orang bilang bahwa banyak waktu kosong lah, banyak idle time. Ya, jadi akhirnya dia berpikir, daripada kamu nganggur cuma duduk-duduk di situ, kenapa nggak kamu melayani aja kalau orang yang mau diantar ataupun orang yang mau makanan dan lain-lain. Nah, karena tidak ada sistem, akhirnya Gojek dibuatlah sistemnya untuk menghubungkan sana. Jadi sistem itu menjadi nomor 2, yaitu inovasinya. Inovasinya adalah buat pakai sistem. Nah, coba pakai sistem menjadi mengeluarkan nilai tambah. Nilai tambah buat siapa? Buat kita-kita. Kalian semua pasti pakai Gojek atau Grab kan? Di sini pasti adalah yang pakai ya, pernah pakai. Dan kalau nggak tahu Gojek Grab apa, tanya temennya aja di sebelahnya. Artinya kalian pakai kenapa? Karena ada nilai tambah, ada experience baru yang tadinya saya harus nyari mana nih tukang ojek, saya harus telepon nih ke taksi. Zaman dulu ya, baik lagi ya, dulu sebelum ada Gojek dan Grab, cara kita manggil taksi adalah menggunakan nomor call center-nya taksi gitu, dan taksinya nanti hubungin supirnya nanti baru jemput kita. Jadi bayangkan, kita harus telepon ke operator telepon ke supir nanti baru nyampe ke kita. Kalau nggak nyampe, dia akan telepon operator lagi, alamatnya nggak bener nih, operatornya nanti telepon kita lagi, dan terus susah sekali. Nah, ini karena diciptakan tadi untuk menaikkan taraf hidup, dikasih inovasi, akhirnya jadi nilai tambah buat kita. Pakai aplikasi bisa order. Nah, yang terjadi adalah nomor 4, yaitu tadi tim dan kolaborasi. Artinya tim dan kolaborasi maksudnya apa sih? Karena sudah tujuannya menaikkan taraf hidup, dibuatlah aplikasi Gojek, dikasih nilai tambah bahwa orang bisa nggak perlu ngantri lagi, langsung bisa pesen. Nah, yang terjadi apa? Banyak perusahaan lain mau bergabung dengan Gojek. Contohnya restoran-restoran mau bergabung dengan Gojek, Alfamart, Indomaret mau bergabung dengan Gojek. Jadi artinya yang terjadi adalah
teamwork dan kolaborasi terjadi. Kenapa? Karena tadi dengan teamwork dan kolaborasi, balik lagi ke tujuan mulianya lagi. Purpose-nya adalah menaikkan taraf hidupnya lebih banyak lagi. Kenapa? Dulu Gojek itu cuma ngantar orang, ngantar barang. Tapi setelah adanya payment lah, ada solusi usernya jadi banyak, akhirnya mereka mulai nambahkan yang namanya GoFood, menambahkan yang namanya GoMart, apalagi lah, Go macam-macam lah. Ya. Kira-kira seperti itu. Next slide. Nah, tujuan mulia ya. Jadi kalau kita ambil contoh tadi, saya udah kasih contoh Gojek, sekarang kita balik lagi ke Alibaba ya. Jadi supaya bisa memahami. Ya. Jadi tujuan mulia bukan tentang diri sendiri, melainkan bagaimana kita dapat membantu orang lain sebanyak-banyaknya. Jadi kalian sebagai sociopreneur itu harus memiliki tujuan yang mulia. Jadi ini kemarin saya minggu lalu sempat menceritakan bahwa pelayan Tuhan itu harus berubah, bukan cuma melayanin di gereja atau di rumah Tuhan aja, tapi melayani sesama, ya, dengan memberikan nilai-nilai Kristus ada di situ, ya. Jadi ada di langsung ada di lapangan lah. Jadi bukan tentang cuman mengajarkan tentang firman Tuhan atau penginjilan, tapi juga memberikan manifesto Tuhan secara langsung. Manifesto Tuhan secara langsung artinya melayani mereka untuk bisa keluar dari masalah-masalah sosialnya mereka, melayani mereka supaya perut mereka nggak lapar, melayani mereka supaya memintarkan mereka, kesehatan mereka. Banyaklah hal yang bisa dilakukan di lain sendiri. Dan ketika kita lakukan itu, manifesto Tuhan ada di situ, sehingga ketika mereka merasakan langsung melalui kalian, dan dari situlah kalian juga bisa menginjili atau memberikan firman mengenai kekristenan itu sendiri, ya. Nah, semua tujuan mulia itu harus balik lagi dimulai dengan misi. Selalu saya bilang misi. Nah, ini contoh mission, ya, misinya Alibaba. Misinya simpel sekali, bahwa to make it easy to do business anywhere. Udah sesimpel itu. Mau 100 tahun lagi juga dia tetap intinya ya make it easy to do business anywhere. Gitu. Kalau dulu masih offline ya make it to do business offline. Tapi sekarang ada online, berarti offline dan online, artinya anywhere, ya. Ada offline dan online. Nah, baru visinya, cara membuat visi ini seperti ini. Jadi di sini kita lihat bahwa dia ada beberapa visi ya. Yang pertama adalah we aspire to be a good company that will last for 102 years. Wow, lama sekali ya. 102 tahun, artinya long lasting. Kenapa 102 tahun? Karena Alibaba lahir di tahun 1999. Jadi 1999. 102 tahun artinya 3 century. Jadi 1900, 2000, dan 2100 lah. Jadi 3 century lah. Jadi filosofinya mereka cukup unik. Nah, jadi itu keyword yang pertama. Jadi mereka mau menjadi company yang long lasting, ya. Good company artinya ya good company itu memberikan impact yang baik lah buat semua stakeholders, ya. Dan kemudian mereka juga mengenvision that customer will meet, work, and live at Alibaba. Ini kebaca nggak ya? Kalau nggak kebaca nanti majuan dikit ya, atau boleh nanti dikasih tahu lah. Ya, jadi mereka merasa bahwa customer mereka tuh harus kerja, ini udah grow bareng Alibaba lah, dan macam-macam lah. Dia ada lagi fiscal year ya something, ini something. Ya. Nah, apa yang membedakan? Kenapa misi begitu pendek dan visi itu panjang banget dan sangat jelas? Ya, contoh nih, kalau kita ngambil yang pertama ya, visi gitu. Jadi boleh dibilang ini visinya ada 5 ya totalnya. Oh, 1, 2, 3, 4 ya, 4 visi. Jadi misinya cuma 1 tapi 4, ada 4 visi yang besar. Nah, cara membuat visi itu seperti ini. Jadi harus ada kata-kata bahwa misalkan contohnya adalah we aspire to be a good company. Jadi ada aspire itu harapan, aspirasinya, atau envision, we envision that our customer. Jadi ada kata-kata itu, ada kata kerja dulu. Jadi we aspire, our vision. Ya, jadi ada kata kerja. Nah, jadi mau ngapain gitu? Kami visi kan. Jadi kami di ke depan ingin menjadi, nah kata kerja gitu loh. Misalkan di sini adalah good company. Ya. Dan harus ada angka yang spesifik.
untuk berapa lama, untuk berapa juta user, untuk berapa juta dolar US, atau apapun itu. Makanya kalau kalian lihat di divisi itu selalu spesifik. Jadi mau ngapain, mau menjadi good company 102 tahun. Kami ingin customer-nya bisa kerja, bisa meeting, bisa grow bareng Alibaba. Jadi jelas. Kami percaya bahwa fiscal year 2036, by 2036 kita udah serve 2 miliar customer. Jadi semuanya spesifik ya, 2 miliar customer, 10 juta bisnis, 100 million job, 102 tahun. Jadi visi itu harus super precise ya. Dan misinya cukup simpel gitu. Jadi misalkan melayani Tuhan anywhere, misalkan as simple as that. Ya, jadi melayani Tuhan anywhere ya artinya ya online, offline, pakai sosial media, mau pelayanan langsung di kolong jembatan, whatever it is ya. Misalkan. Dan visinya itu bisa macam-macam. Mau melayani berapa juta orang, mau melayani berapa puluh kota, mau melayani apa gitu. Mau memberikan sumbangan sebesar 2 miliar gitu atau berapalah. Dengan cara apa? Ya. Nah, dan Alibaba ini didirikan pada tahun 99 ya. Mereka waktu berdiri itu Jack Ma ngajak 18 temennya karena dia merasa kayak wah gua ditolakin terus. Jadi di sini kalian jangan merasa bahwa Pak, tapi kan saya bukan pelaku usaha, saya kan bukan pebisnis Pak, sekolah saya aja teologi. Apa hubungannya Pak dengan membuat bisnis gitu kan? Jack Ma tadi juga sama, dia ditolak 30 perusahaan, dia cuma guru Inggris. Ya, cuman guru Inggris. Kalian masih mending sekolah teologi nanti jadi sarjana S1 lah, sarjana teologi gitu ya. Atau apalah pokoknya kalian D3 jadi ada title-nya. Jack Ma tuh nggak punya ijazah. Jadi dia cuma bisa jadi guru Inggris buat orang-orang anak-anak kecil di China, di sana anak-anak muda lah di China yang ingin belajar bahasa Inggris. Karena dia dulunya adalah tour guide, sebelum jadi guru Inggris adalah tour guide. Jadi bayangin ya, hidup seorang tour guide terus jadi guru Inggris, tapi jadi nomor 1 di China dan membantu China begitu besar. Ya. Nah, saya percaya kalau Indonesia punya orang-orang seperti ini, Indonesia jauh lebih maju dan jauh lebih masalah-masalah sosial bisa lebih lebih bisa ke-tackle ya, bisa diberesin. Nah, dia ngajak 18 orang kenapa? Nah, ini orang-orang yang hebat ya. Orang-orang ini tuh mereka lebih percaya misi dan bagaimana cara mencapai misinya. Jadi dia tidak merasa bahwa dirinya paling hebat, tapi demi misi ini tercapai rame-rame, dia ajaklah 18 orang temannya yang percaya sama dia, yang punya kemampuan yang berbeda dengan dia bergabung. Nah, kalian selaku socialpreneur di sini mungkin 2 kelas, mungkin totalnya sekitar 70 orangan, 75 orang. Itu kan kalian punya kesempatan untuk kenalan ya begitu banyak. Jadi jangan menyelesaikan masalah dunia itu sendirian. Kenapa saya coba untuk kasih PR dan lain-lain itu supaya sebenarnya kalian menemukan interestnya kalian. Ya kalau interested ya. Interest itu artinya sukanya apa. Jadi tahu yang kemarin ngomongin tentang masalah poverty. Nah, mungkin di sebelah sana di ujung kanan mungkin ada yang property juga, yang di tengah ada yang poverty kemiskinan. Nah, ini harusnya bergabung nih. Kemarin ada ide kan makanan biar nggak mubazir Pak, lebih baik disumbangkan gini. Nah mungkin yang sana punya ide lagi, yang sebelah sana punya ide lah. Ini kumpul lah mungkin 18 orang berpikir untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, misalkan. Dan itu akan jauh lebih impactful. Ya, dan akhirnya yang tadi saya ceritakan bahwa dari awal 18 orang ini dipanggil, tadi ada videonya juga, Jack Ma manggil teman-temannya di apartemennya, terus dia bilang bahwa teknologi internet akan membantu banyak bisnis kecil untuk berkembang dan mampu berkompetisi tingkat domestik maupun global. Artinya bisnis-bisnis di China dibantu untuk dikonekkan dengan sesama lokal. Lokal itu artinya dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Makassar itu lokal, maupun global ya dari Jakarta ke China, China ke Jakarta. Ya. Nah ini tujuan mulia is the key pillar buat kalian. Ya. Next. Nah, Alibaba Group sendiri itu inovasinya banyak banget, dimulai dengan Alibaba.com, sekarang sudah punya ratusan mungkin aplikasi. Ini salah satu yang terkenal aja. Jadi inovasi, kenapa ada inovasi? Karena tadi misinya adalah membantu bisnis to do business easy anywhere, gitu ya, membantu melakukan easy to do business anywhere. Jadi gimana caranya? Nah akhirnya dia menciptakan terobosan yang disruptif, yang menyelesaikan masalah secara masif. Jadi ada Alibaba.com, itu fokusnya di business to business.
ada yang namanya Taobao. Taobao itu seperti Tokopedia-nya di Indonesia, C2C, customer to consumer. Ada yang namanya Lazada. Lazada itu e-commerce di Southeast Asia. Ada namanya DingTalk. DingTalk itu seperti WhatsApp. WhatsApp-nya di China. N-Group itu seperti OVO, GoPay di Indonesia. Jadi dari e-commerce sampai payment, sampai logistik, Cainiao, logistik, kemudian ada juga Youku itu saingannya YouTube. Ya, jadi boleh dibilang mereka mengeluarkan inovasi-inovasi yang gila banget yang untuk ngebantu bisnis to do bisnis easy anywhere. Ya. Dan semuanya ini, semua yang digambarkan di sini, brand-brand ini, platform-platform ini, semuanya itu ngebantu bisnis. Ya. Alimama ada namanya, ada Alipapa, ada Alimama gitu. Jadi mereka suka berkreatif juga gitu. Jadi apa sih bedanya Alipapa dan Alimama? Oh, Alibaba itu ngomongin tentang bisnisnya, wah serius. Nah, Alimama itu ngomongin tentang marketing kreatifnya lah. Jadi setiap bisnis kan pasti butuh tenaga marketing. Ya udah dibuatlah. Kenapa nggak marketing agency dikumpulin terus kemudian membantu bisnis. Ya, jadi ini inovasi-inovasi yang bisa di-create dari permasalahan-permasalahan yang ada dari pelaku usaha atau apapun itu. Ya, karena Alibaba tadi mimpinya membantu bisnis, sehingga muncullah semua solution bisnis. Ya, dari pembelian, software, marketing, cari orang, nganter, semua ada. Lebih dari 100 aplikasi di China. Ya, next. Nah, jadi ketika kita udah menyiapkan bahwa tujuannya membantu bisnis, kemudian ada inovasi di dalamnya, ditambahkanlah experience yang baru. Jadi lebih dari sekedar komunitas memberikan pengalaman berkesan pada pelanggan. Artinya, kenapa sih mereka menciptakan produk terus? Nah, itu akhirnya menjadi suatu ekosistem. Jadi kalau kita lihat dari timeline-nya dari tahun 1999, mereka nggak langsung jadi seperti hari ini. Mereka launching pun bertahap, launching lagi, sesuai dengan kebutuhannya pelanggan. Dan artinya, ketika kalian melakukan contohnya tadi menjelaskan masalah poverty atau kemiskinan, ya kalian kan satu titik akan menyelesaikan, oke, saya mau ngentaskan apa nih masalah apa, kolong jembatan, and then naik lagi kan, nanti ngapain lagi, bantuin kemiskinan di mana, dan terus. Jadi lama-lama menjadi nilai tambah terus gitu, karena kalian sudah memberikan opsi untuk pelaku atau pelanggan kalian itu memakai produknya lebih banyak lagi. Nah, jadi kalau contoh nilai tambah di Indonesia, misalkan kalau kalian udah pakai Gojek gitu kan, terus kemudian pakai GoPay, ya itu dapat diskon, terus kemudian dapat poin, ya itu jadi dan juga nggak perlu ngantri. Jadi itu adalah nilai tambah yang diciptakan kepada user sehingga atau ada pelanggan, sehingga pelanggan merasa bahwa oh, dari genggaman HP saya bisa pesan makanan, saya bisa ngorder ini, saya bisa itu, nilai tambahnya apa sih sebenarnya, bukan masalah ordernya, tapi artinya saya tidak perlu membuang waktu, sehingga waktu saya tersimpan dengan baik. Nah, itu adalah filosofi dari nilai tambah. Jadi yang artinya yang sesuatu yang tidak bisa ternyata kalau dengan ditambahkan terus-menerus menjadi suatu nilai tambah yang strong. Dan ini nilai tambah ini ekosistem akhirnya seperti kita memakai jadi menggunakannya akan terus bertambah dan akhirnya usernya spending terus dan tidak bisa keluar dari ekosistemnya. Contohnya ya yang unik lagi adalah Google lah. Kalau di Indonesia mungkin lebih relevannya adalah Google, di mana user-usernya Google itu kalian itu sebagai usernya Google itu udah pakai Gmail, pakai YouTube, macam-macam lah ya, pakai Google Map, udah nggak bisa keluar kan. Buat saya paling nggak, kalau saya di Jakarta sekarang suruh nyetir, atau sekarang saya di Thailand gitu mau pergi kemana, saya udah ketergantungan dengan Google Map gitu. Sudah dikit-dikit pakai Google Map. Jadi udah, karena tadi nilai tambahnya begitu bagus, lama-lama akhirnya orang sudah nyaman dan nggak mau pulang ke cara yang lama pakai map kertas gitu.
Ya, clear ya. Next. Nah, di sini adalah nomor 4, tim dan kolaborasi. Ya, jadi kalau biasanya dalam bisnis itu eh, penting banget untuk ngomongin tentang cara kita bekerja gitu ya. Dan cara bekerja itu maksudnya teamwork ya. Teamwork di satu perusahaan itu kan ada pekerja-pekerja, ada timnya lah. Dan juga kolaborasi itu artinya relationship-nya kita lah. Jadi antara internal dengan eksternal, stakeholders lah bahasa Inggrisnya. Jadi internal itu adalah karyawan, tim di dalamnya. Eksternal itu adalah seperti klien, partner, kompetitor, apapun itulah, itu namanya stakeholders. Nah, jadi partner itu apa contohnya? Oh, logistik partner, oh partnernya siapa? Bank, oh partnernya adalah perusahaan TV. Ya. Jadi itu partner gitu. Ya. Nah, ini menurut saya bahwa ini yang berubah banyak adalah ketika kita udah meriting semua dari purpose-nya berubah bukan cari cuan tapi misi, kemudian cara berinovasinya tadi menggunakan inovasi-inovasi yang baru, entah itu pakai teknologi, pakai apapun itulah, pakai blockchain, pakai AI, apapun itulah, atau cara yang baru. Nah, yang di sini, yang di part terakhir ini adalah menurut saya penting sekali karena ini urusannya dengan people dan stakeholders ya. Yang pertama saya membahas mengenai people dulu ya. Jadi people itu maksudnya people itu dulu kalau seorang menjalankan suatu perusahaan atau punya usaha gitu ya. Itu tuh ada pemilik usahanya namanya owner atau bos lah ya. Dan bos itu biasanya punya pegawai dan pegawai ini cuma disuruh untuk kamu potong sayur, kamu bagian nyuci sayur, kamu bagian ngelayanin di depan. Jadi itu cuman dia jadi bos dan atau owner pemilik ya. Owner itu pemilik dan dia ada tenaga kerja lah yang bantuin. Intinya seperti itu. Jadi nah tenaga kerja ini apa basically cuman mengerjakan satu task dan biasanya task itu satu pekerjaan itu pun juga terus-menerus ya, hal yang sama terus. Ya, kalau di restoran kita lihat ya dia lagi yang ngelayanin di restoran, dia lagi yang pegang kasir. Jadi tidak terlalu banyak perubahan. Ya. Nah, untuk menjadi socialpreneur, ya. Di sini ketika kalian mau melakukan impact, kalian tidak bisa hanya cuman bukan tidak bisa, tapi akan tidak efektif ya. Tidak efektif kalau kalian melakukannya seperti melakukan perusahaan biasa. Jadi cari orang, terus kemudian orang tersebut dikasih pekerjaan sesuai dengan capability-nya. Ya, contohnya misalnya kayak, oke, saya hire orang untuk apa? Misalkan saya mau melakukan jadi seperti Jack Ma gitu ya. Saya cari orang yang bisa bikin website, saya cari orang yang bisa jualan, saya cari orang yang bisa ini dan lain-lain. Nah, kenyataannya adalah susah, ya. Kenapa susah untuk kita mencari tim yang cuman pokoknya dibayar untuk kerja aja gitu ya, untuk ngerjakan sesuatu itu susah. Kenapa? Karena untuk melakukan impactful things itu tuh harus melayani dari hati gitu. Jadi artinya yang dilakukan oleh Jack Ma, makanya dia bilang timnya adalah bukan dia hire timnya, tapi dia ngajak teman-temannya atau ngajak orang-orang yang di hire sama dia itu untuk menjadi partnernya dia. Artinya kenapa diajak? Tadi yang tadinya dia bos terus kemudian di bawahnya bisa jadi 17 orang, dia mengajak untuk 17 orang itu naik menjadi partner level dengan dia. Yuk lu jadi partner gue, kamu jadi partner saya dan seterusnya gitu loh. Kamu jadi bantuin saya dan lain-lain. Jadi mereka berkolaborasi dengan satu misi yang sama. Beda dengan employee, dengan pegawai. Pegawai mereka cuma berharap, oke Pak, saya udah kerja hari ini, minggu ini, tolong dong bayar saya dong, saya butuh makan nih. Jadi transaksional sekali gitu kalau di sini. Tapi kalau di
cara berpikir menjadi sociopreneur, kalian mulai ngajak gitu. Jadi mulai berpikir nih temen di sekolah ini ada berapa? Ada 50, ada 70, ada 100. Kalian berkenalan, mulai kenalan dari sekarang, mulai exploring. Kayaknya kita bisa ngapain atau mengenal, oh lu sukanya apa? Oh, atau aspirasinya apa sih setelah lulus dari sini? Atau mungkin dari sekarang lu punya aspirasi apa sih? Gitu. Nah, kalau ada yang sama, atau mungkin bukan yang sama lah, mungkin ada somebody yang wah inspiring banget dan make sense banget gitu dan kalian terpanggil. Nah, ngapain saingan dengan dia? Lebih baik apa? Berkolaborasi, ngobrol dengan tadi kan dengan tim ya, menuju tujuan yang sama. Misalkan kalau memang tujuannya adalah memberikan tadi ya poverty atau kemiskinan atau pemerataan pendidikan, ngelihat temennya ada yang sama atau inspiring banget, ya mungkin kalian lebih baik gabung bareng orang tersebut. Ya. Nah, ini beda ya. Jadi bukan nyari kerja, bukan cuma tiap tanggal 30 atau tiap bulan itu gajian, tapi mereka sama-sama menuju misi yang sama. Gimana ya caranya caranya supaya kita bisa mencapai ini bareng-bareng, bisa membantu bisnis, doing business easy, bisa mencapai tujuan misi awalnya tadi nganterin menaikkan taraf hidupnya tukang ojek dan lain sebagainya. Jadi yang mikir bukan satu orang lagi tapi rame-rame. Makanya ini namanya sociopreneur, berpikir hasilnya buat sosial, cara kerjanya buat sosial. Jadi sebenarnya ini seperti ini yang harus kalian semua itu berubah, dan seperti yang minggu lalu saya ceritakan bahwa di masa depan church sendiri akan berubah dengan adanya digitalisasi, cara gereja beroperasi akan berubah. Menurut saya yang tidak bisa digantikan dengan teknologi adalah manifesto Tuhannya. Jadi kalau kalian sekolah itu mengejarnya adalah ngapalin Alkitab, ngapalin tafsiran dan lain-lain, knowledge base ya, saya bilang knowledge itu akan bisa nanti dikerjakan oleh robot, karena robot makan knowledge-nya lebih banyak ya, jutaan buku, jutaan tulisan, sedangkan manusia kan otaknya cuma segitu-segitu aja, jadi nggak sayang kan untuk bisa mempelajari semuanya berapa lama. Jadi robot lah yang melakukan. Nah, tapi robot tidak bisa memberikan tumpang tangan, robot tidak bisa nengking iblis, tidak bisa menyembuhkan orang, tidak bisa ngedukasi orang, ngajak orang, ini nggak bisa. Jadi knowledge wise, apakah ini benar apa enggak? Arti tafsiran ini benar apa enggak? Ini ada apa enggak? Nah, itu semua bisa ditanyakan ke robot lah atau ke internet lah. Tapi then what? Setelah kamu tahu ini, kamu bagaimana cara melakukannya? Nah, itulah sentuhan antara manusia dan dari situ manifestonya baru ada. Ya. Nah, yang kedua adalah kolaborasi. Ya, di sini saya membicara mengenai kolaborasi. Ya, jadi kolaborasi ini saya sebutnya adalah 1 tambah 1 sama dengan 11. Itu filosofi yang saya percaya bahwa 1 tambah 1 kok bukan 2 sih, 1 tambah 1 11, maksudnya apa? Matematikanya nggak lulus ya, nggak lulus uji nilainya jelek ya gitu. Jadi orang 1 tambah 1 itu biasanya 2, tapi kenapa 11? Karena saya bilang 1 tambah 1 tambah 1, kalau misalkan bisnis restoran A tambah bisnis restoran B, ya jadinya A dan B, gitu. Artinya 2 gitu, 1 tambah 1 2. Tapi ketika bisnisnya itu mengenai misalkan let's say restoran, terus kemudian satu lagi adalah bisnisnya adalah tentang internet ya. Jadi dari situ mereka bisa ciptakan satu new product gitu. Jadi antara pelaku makanan dengan pelaku bisnis internet bisa jadi bikin yang baru. Oh, namanya mungkin GoFood gitu namanya. Jadi pelaku usaha dan internet jadi GoFood. Nah, GoFood ini akhirnya apa? Bisa melayani orang lebih banyak lagi. Yang tadi restorannya cuma di situ aja, which is very very physical, orang harus datang makan di tempat. Yang satu online doang, hanya bisa lewat online doang. Sekarang jadi orang datang online bisa, online bisa itu artinya online dari luar kota pun bisa, mau offline datang terus kemudian bayarnya pakai online, atau bayarnya pakai GoPay, OVO atau PayLater atau apapun itu bisa juga. Nah, sehingga dua-duanya ini menjadi powerful ya, jadi satu produk baru. Ya.
Jadi kalau saya gambarkan di sebelah kiri itu ada segitiga ya, jadi yang 1 tambah 1 itu adalah basicnya kan kalau 1 tambah 1 2 itu adalah growing bersama, sharing cost bareng-bareng. Nah itu 1 tambah 1 jadi 2. Jadi kenapa? Karena ya separuh-separuh lah, 50%, 50%. Jadi co-growing artinya co itu berdua ya, kalau grow sendiri bukan grow sendirian tapi dan co-sharing. Jadi bertumbuh bersama-sama tapi juga menurunkan cost-nya bersama-sama. Jadi contohnya misalkan mungkin siapa ya sekarang ya yang familiar ya makanan di Jakarta, Kopi Kenangan mungkin ya. Kopi Kenangan itu kan mungkin kalau kalian tahu Kopi Kenangan itu kan punya merek namanya apa ya, saya lupa, Cigo atau Flip gitu, Flip Burger atau apalah saya lupa gitu. Nah, basically ya sekarang dia co-growing gimana dan co-sharingnya gimana. Jadi setiap kali Kopi Kenangan buka, ya dia masukkanlah menu itu di menunya ada di dalam di Kopi Kenangan menu makanannya, sehingga nggak perlu nyewa kos lagi, jadi bisa co-sharing cost ya kan. Dan dengan seperti itu dia dapat more exposure gitu. Kalau misalkan ada 10 Kopi Kenangan buka, berarti sama aja si burger tadi itu juga buka di 10 tempat, jadi growing bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Nah, co-creating atau co-creation itu adalah 11-nya. Jadi 11 kenapa kok nggak cuman tambah satu tambah satu kan tadi 2 udah bener ya, growing bareng-bareng, satu ruko atasnya buat burger, bawahnya buat coffee shop, itu kan simple lah. Nah, tapi co-creating itu bagaimana? Co-creating itu adalah contohnya yang tadi bagaimana kalau perusahaan offline ketemu online sama dengan menjadi GoFood gitu. Nah, co-creation di sini juga bisa dilakukan dengan mungkin kalau di konteksnya adalah tadi restoran Kopi Kenangan, atau di konteksnya adalah tadi burger gitu ya. Apa yang bisa diciptakan? Oh, mungkin co-creation-nya adalah dari 2 itu mereka bisa membuat new restoran baru atau new experience. Jadi ada new product lah, dengan co-creation itu artinya new product yang digarap bersama-sama antara si A dan si B, terus meng-create produk baru. Ya, jadi contohnya kalau offline plus online ya tadi jadi something. Ya, jadi kalau misalkan yang contoh di perusahaan saya yang saya lakukan itu bagaimana caranya untuk mengurangi limbah B3 gitu. Bukan memanage limbah B3 dengan lebih baik ya. Jadi B3 itu zat-zat berbahaya, limbah yang berbahaya, berbau, berini. Nah, itu biasanya siapa yang mengeluarkan limbah B3 itu biasanya industri. Nah, saat ini rata-rata tuh industri itu bingung gitu. Kalau misalkan saya memproduksi misalkan sabun gitu kan. Nah, terus limbahnya tuh yang ambil siapa? Ya, yang pasti yang ambil adalah perusahaan limbah. Nah, perusahaan pengolah limbah. Nah, perusahaan pengolah limbah ini sekarang ini kan belum online. Jadi mau tidak mau mereka harus carinya lewat apa? Kalau nggak nanya teman, ya nanya orang. Kalau nggak nanya orang, terus kemudian mungkin googling, cari internet, tapi bingung gitu maksudnya. Harus cari manual lah. Nah, yang kami lakukan adalah akhirnya saya decide untuk kenapa nggak saya bikinin satu platform yang saya kumpulin tuh semua pemain limbah, dan kemudian saya namain Master Limbah atau Super Limbah gitu, superlimbah.com misalkan gitu. Jadi artinya adalah orang bisa langsung kayak Gojek aja. Jadi masuk ke dalam cuman ngasih tahu bahwa kalau Gojek kan saya mau pergi dari Plaza Indonesia mau ke Tangerang misalkan gitu kan. Nah, ini juga sama. Orang tinggal bisa memasukkan bahwa saya mau minta diambil limbahnya, tolong dikeluarkan. Nah, jadi yang terjadi adalah perusahaan saya di bidang teknologi atau di bidang e-commerce itu bekerja sama dengan perusahaan limbah. Kami akhirnya membuat semacam kayak tiket.com lah, tapi jadi kalau tiket.com kan buat beli pesawat, ini tiket.com tapi buat beli atau buat nyari perusahaan pengolah limbah. Ya, kira-kira itu. Sehingga value-nya adalah lebih besar lagi dan bisa membantu lebih banyak orang. Jadi 11 itu adalah impact-nya jauh lebih besar. Ya, jadi kalau 1 tambah 1 itu baru kerjasama aja. Tapi kalau udah co-creation dan collaboration, nah itu harusnya menjadinya 11. Jadi impact-nya lebih
luas lagi dan uh, keluar lagi value-value added yang lain dan akhirnya balik lagi ya. Balik lagi purpose-nya makin baik dan terus berputar pilarnya. Oke, next kayaknya udah selesai ya ini topiknya. Nah ini contoh kalau dibalik lagi ke Alibaba ya. Jadi Alibaba itu udah menjadi ekosistem yang besar banget dan semuanya nggak dikerjakan sama mereka. Jadi artinya ada beberapa perusahaan-perusahaan yang lain ini sebenarnya adalah kolaborasi antara Alibaba dengan perusahaan tersebut. Atau bisa jadi Alibaba juga punya kerjasama lah atau joint venture dengan mereka. Jadi Alibaba produknya apa ya? Kalian lihat di sini banyak banget merek-merek dan itu semuanya punya Alibaba. Dari kamu nonton video, naik bus, saya waktu di China juga naik sepeda aja, sepedanya geletak di jalan, saya tinggal ambil, pencet QR, locknya kebuka, terus saya naik sepeda. Jadi semua benar-benar sudah online di China tuh Indonesia tidak ada apa-apanya dibanding di China. Di China kamu bayangkan semuanya ada, hampir semuanya tuh mau cari apa ya? Kamu ke pasar becek aja ada online-nya gitu loh. Ke kampung ya, kampung tuh maksudnya kayak 3 jam dari kota besar gitu ya, kampung gitu benar-benar mungkin kayak kalau di Jawa mungkin kayak kalau dekat sini ya mungkin kayak mana ya? Sukabumi atau lebih dalam lagi lah gitu. Jadi itu aja ditemukan juga ada produk yang khusus untuk orang-orang villager atau orang-orang desa. Jadi ada aplikasi untuk desa, ada aplikasi untuk marketing, aplikasi untuk apapun lah marketing, semuanya ada di sini. Lebih dari 100 aplikasi. Nah, hal ini terjadi karena Alibaba terus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ya, jadi Alibaba nggak diem aja, nggak semuanya dikerjain sendiri. Dia ngeliat, oh kamu ngerjain apa? Oh saya ngerjain ini nih peternakan. Oke deh, Alibaba masuk untuk kayak apa yang bisa kita bantu untuk peternakan. Oh mungkin susah untuk cari pembeli karena kebanyakan peternakan ada di gunung-gunung atau di sawah-sawah misalkan. Nah nanti si Alibaba akan membantu untuk oke deh nanti kerjasama sama kita bantuin untuk dari packagingnya, dari daging sapinya dipotong sampai ini dan seterusnya lah. Jadi ini kolaborasi ini penting gimana Alibaba itu mengkonekkan antara satu dengan lain. Bayangkan kalau ada 100, berarti kan A bisa kerja sama B bisa kerja sama C, A bisa sama C dan seterusnya gitu loh. Jadi bolak-baliknya itu banyak sekali. Ya. Next. Nah, oke. Next, I think presentation atau topik untuk hari ini sudah selesai. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Saya rasa kita di kelas, karena ini kelas kuliah ya, jadi kuliah itu tidak harus diingetin lagi. Jadi kalau memang pengen nanya, pengen ngebahas, silahkan. Kayak kemarin Johan bilang, Pak, kayaknya jangan kasih PR deh, nggak bakal dikerjain gitu. Kayaknya mereka lebih sukanya dikasih story aja. Oh ya sudah, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kan kalian yang sekolah gitu. Jadi baik lagi tugas saya cuman ingin membukakan pikiran kalian bahwa banyak banget ilmu di luar sana, banyak banget inspirasi di luar sana. Ya kalau mau dipelajarin, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya intinya saya sudah sampaikan beberapa topik untuk ke depan yang dimana memang ya, kalau memang lebih suka dikasih tahu bahwa oh ini contoh socialpreneur ya silahkan. Berarti nanti saya akan bawakan lagi hal yang sama. Oke, any questions? Dibuka. Silakan. Siapa namanya? Johan ya. Main point-nya basically ini adalah karakteristiknya ya. Karakteristik utama dari seorang
socialpreneur atau game changer boleh dibilang. Jadi orang-orang yang memberikan impact itu rata-rata ini. Jadi mereka bermula dari purpose yang berbeda, akhirnya how-nya itu adalah bagaimana cara mereka berinovasi berbeda, kemudian cara mereka memberikan experience ke market yang berbeda, dan selanjutnya adalah cara mereka memanage tim dan cara berkolaborasi pun berbeda. Nah, jadi kalau dibilang 4 ini, ya turunannya dari 4 ini ada banyak sekali. Hmm. Hmm. Kalau saya kaitkan dengan cerita tentang thanks.com yang kemarin ya. Oh ya, thankyou.com itu sepertinya relate banget 4 prinsip ini. Nah, terus tadi Bapak sempat menyambungkan juga tentang Jack Ma. Saya juga pernah sekali termotivasi juga dengan Jack Ma. Ilustrasinya dia ada. Nah, tapi bukan itu yang jadi pertanyaannya, Pak. Tadi kan Bapak sempat mengatakan gini, Bapak membayangkan bahwa banyak orang yang seperti Jack Ma di Indonesia untuk memajukan bangsa. Nah, aku juga sepemikiran dengan itu. Bagaimana kalau misalnya banyak orang yang punya pemikiran seperti Jack Ma, seperti itu loh, Pak. Tapi baru tadi saya scroll di media sosial, saya menemukan satu fakta gini, Pak. Ini juga sebenarnya sebuah masalah di mana alumni beasiswa LPDB kalau nggak salah ya, iya. LPDP ya. Nah, mereka kan diminta untuk kembali tuh ke Indonesia. Mereka menolak. Salah satu ini gimana ya? Ini mau dibilang kerugian tapi ya gimana? Mereka juga udah diberikan biaya untuk sekolah tinggi oleh Indonesia tapi ditarik kembali tidak mau. Terus kalau mau mengandalkan yang di bawah aja belum banyak seperti pengetahuan. Sedangkan yang saya lihat sekarang, Pak, kalau untuk lahan pekerjaan itu rata-rata udah patoknya udah di tingkat di SMA. Apalagi nanti kalau udah beberapa tahun kemudian bisa jadi tingkat patokan nanti bukan lagi tingkat SMA, bisa saja jadinya S1, S2 bisa jadi. Nah, tapi yang udah beasiswa yang mereka pergi ke luar negeri, ditarik lagi ke Indonesia, mereka tidak mau. Bukankah ini akan mempengaruhi ekonomi ataupun kemajuan bangsa ini? Karena pemikir-pemikirnya yang memiliki ilmu-ilmu yang tinggi saja pada meninggalkan Indonesia. Padahal sumber daya di Indonesia ini banyak, dari sumber daya alam, sumber daya manusia, hanya kurang bisa dioptimalkan. Ya. Mungkin itu saja, Pak. Sekian dan terima kasih. Thank you. Very detail ya pertanyaannya. Kalau mengenai LPDP, menurut saya sih balik lagi ya. Kalau kan di Singapura juga ada di negara-negara lain. Saya rasa itu pemerintah kita harus belajar di negara lain bagaimana supaya orang-orang yang diberikan beasiswa dan disponsorin oleh negara, dan negara itu artinya uang pajaknya rakyat Indonesia ya dipakai gitu ya. Itu make sure supaya mereka bisa kembali atau membangun dari manapun lah. Tapi menurut saya baik lagi itu tidak bisa dihindari karena pilihan hidup kan ya, artinya ya even mereka membayar ke negara pun, oke, saya selesai lulus di beasiswain, terus biasanya kan ada kerja untuk BUMN atau kerja untuk jadi negara atau apapun itulah. Kalau di Singapura itu kerja untuk perusahaan Singapura, harus kalau di beasiswain di Singapura artinya ya artinya mereka harus kerja dulu lah sama perusahaan Singapura 3 tahun gitu paling nggak, karena kan sekolahnya juga 3 tahun, jadi harus kerja balik 3 tahun lah kira-kira. Nah, tapi setelah itu pun juga sama, setelah 3 tahun kerja ya akhirnya tetap nggak balik Indonesia juga banyak. Jadi ini permasalahannya bukan masalah LPDP-nya yang salah, tapi memang saya lihat di Indonesia itu makanya kelasnya itu
kelasnya bukan entrepreneurship gitu, tapi kenapa diberikan social entrepreneurship itu supaya kalian tahu Indonesia itu kekurangan orang-orang yang mau memikirkan tentang negara ini. Dan saya selalu bilang itu kenapa? Karena bayangin kalau semua orang-orang itu the other way around itu tidak meninggalkan Indonesia, dan justru di Indonesia, tapi semuanya itu memperkuat strength-nya Indonesia yang tadi kayak kamu bilang, right place, right time, right man. Right place-nya adalah Indonesia. Indonesia itu apa sih? Pulaunya banyak, warganya 275 juta orang manusia. Bayangin Singapura cuma 5 juta orang loh, atau 6 juta orang. Ini kita 275 juta orang. Banyak banget. Kamu jualan $1 aja udah 275 juta dolar kamu punya, ya kan, kasarannya. Jadi Indonesia is a massive, negara nomor 4 di dunia, ya, populasinya. Terus kemudian udah gitu negara kita subur, kaya raya. Nah, menurut saya justru bagaimana dengan ini? Justru tadi kalian harus menjadi, kalau prinsip saya adalah saya harus menjadi salt and light buat bangsa generasi berikutnya. Jadi salt and light artinya saya harus menjadi pencerah bangsa gitu, dan saya harus menjadi influence buat role model, inspirasi buat kalian semua, buat orang-orang di luar sana, bahkan anak-anak yang lain, bahkan yang nggak harus anak muda, semua orang akan melihat bahwa kok dia bisa sih, kok dia bisa ngelakuin itu, kok dia bisa bantu orang. Nah, harapannya dengan ada orang-orang seperti ini, kalian semua atau generasi berikutnya atau siapapun itu akan menjadi lebih terpanggil untuk tadi memikirkan yang lebih sosial. Dan dengan ini makanya saya bilang ketika social issue diselesaikan, itu baru manifesto Tuhan itu benar-benar terasa, karena social impact-nya kerasa. Menurut saya itu sih. Anyone else yang mau tanya? Thank you ya buat pertanyaannya tadi. Wih, jempol nih. Mantap. Yes. Silakan bertanya. Pak, saya tanya Pak Roy buat Teo22. Pak, saya mau tanya gini, dalam Alibaba itu kan membangun karena jejaring ya Pak ya. Artinya dia kan bisnis to bisnis, artinya memulai dari teman ke teman, terus samain satu visi dengan tujuannya adalah sosial ya, kebutuhan masyarakat lah ya, bukan benefit yang dicari duluan. Nah, saya mengkerucut ke arah teologi ya. Kita ini kan anak STT ya. Anak STT kan apa sih lulusannya sebenarnya kan bukan hanya ke arah khotbah, juga ke arah juga bukan hanya sekadar khotbah, penginjilan, tetapi kan kita kan untuk memberitakan kabar baik ya, bahwa kebenaran ya, kebenaran. Salah satunya adalah yang terpenting adalah keselamatan kan buat orang yang berdosa. Tapi kan dalam bisnis ini kan orang berpikirnya adalah cuan ya Pak, keuntungan gitu loh. Walaupun memang jejaring, tetapi kan ketika mulai besar pasti ada daya saing Pak. Daya saing di mana mulai akan tergerus bagaimana misinya. Contoh contohnya yang simpel ada di gereja lah. Di gereja kan biasanya kan ada bakti sosial lah gitu ya. Kita jemaat, mari kita urunan lah untuk ada di lingkungan masyarakat yang contoh ada kebakaran, kita mungkin dari gereja bisa sumbang segala macam, itu kan hal yang kecil. Kalau dalam bisnis kan mungkin dari jemaat ke jemaat mungkin ada bisnis to bisnis yang mungkin dari ya bisnis kecil-kecilan lah, kayak jualan yang kecil-kecil akhirnya saling support. Tapi kan kembali lagi, ini yang saya mau tanya simpel Pak. Kita nih kadang-kadang bukan orang Kristen lah, manusia ya punya rasa egonya cukup tinggi. Ketika udah mulai cuannya besar, pasti lebih ingin menguasai pasar gitu. Nah, gimana ya Pak ya saran Bapak ya, supaya kita tetap sama-sama tuh gandengan tangan, karena ini kan Jack Ma tuh bukan sebentar kan, sampai sekarang kan 20 tahun lebih gitu, tetap stabil gitu. Itu loh Pak. Pertanyaannya gimana ya Pak supaya membuat kita tuh sama-sama tetap, walaupun ketika mulai bisnis kita mulai berkembang, tapi tetap misinya tuh nggak berubah gitu. Karena kan ini nggak gampang Pak. Apalagi nanti masuk ke dunia sekuler, teman-teman orang-orang yang bukan Kristen pun, wah itu persaingannya sangat-sangat menurut Bapak gitu. Aku refresh lagi ya. Jadi Roy nanya pertanyaannya apa? Jadi bagaimana? Iya.
ketika orang mulai bangun misi ya, contoh lah supaya produk, karena dari produk kayak Tokopedia, dia kan juga dari bisnis satu, tapi kan ya, semua apa saling. pertanyaannya aja Roy. Nah, Pertanyaannya tadi pertanyaannya, apa? ketika udah mulai besar, kan itu kadang ada benefit kan, keuntungan Pak. Misinya mungkin akan mulai ke arah mulai tersingkirkan, dia mungkin bangun perusahaan lagi yang lain gitu loh, karena dia udah lihat bisnis modelnya oke gitu loh Pak, sehingga mungkin dia akan udahlah, oke loh, gue bikin sendiri juga lebih bisa, karena gue punya modal lebih besar gitu. Nah, gimana Pak? Ya. Oke. Kalau menurut saya gini sih, untuk sebagai pelaku ya, sebagai pelaku menurut saya ini urusannya dengan, kalau di agama kan ada spiritual, di bisnis juga ada spiritual lah. Jadi basically spiritualnya tuh masih low, masih rendah. Jadi dia masih berpikirnya tuh belum fully understand tentang tujuannya tadi. Jadi tujuannya masih tergantikan. Kalau sebenarnya kalau rating purpose-nya itu benar, ya rating purpose-nya benar dan selalu kamu comeback, makanya bentuknya lingkaran dan kembali lagi ke purpose-nya lagi. Kalau lupa balik lagi ke purpose yang awal, harusnya meskipun dia menciptakan perusahaan seperti contoh Alibaba tadi, perusahaan-perusahaan itu bukan akhirnya malah lupa sama misi awalnya. Makanya tadi kalau dilihat yang tadi saya ada gambar Alibaba banyak, paling atas tuh Alibaba Group. Dulu awalnya Alibaba.com doang, terus muncul sekarang jadi Alibaba Group bahkan. Nah, menurut saya kalau kalau memang misalkan kamu tadi bilang bahwa Pak kalau nanti besar terus purpose-nya lupa, ini gimana? Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau di bisnis biasa cari cuan, itu paling sering terjadi adalah itu berantem, ya. As simple as that. Jadi paling simple sering terjadi karena kejarnya cuan. Jadi dia pasti merasa kayak, ini udah cuan gue bikin sendiri, kayaknya ini cuan gue yang kerja lebih banyak. Jadi kenapa gue harus ini gitu kan. Jadi banyak hal yang akhirnya nggak sesuai gitu dengan kebutuhannya. Nah, jadi intinya adalah kalau sebagai bisnis biasa yang nyari cuan tadi, yang membedakan dengan bisnis socialpreneur adalah tidak ada greed di depan. Ya, tidak ada greed itu tidak ada keserakahan di depan. Jadi saya sukanya ayatnya sih 1 Timotius 6 ya, ayat 9-10. Jadi itu yang jelas-jelas menjelaskan untuk menjadi socialpreneur itu dimulai dengan itu 1 Timotius 6 ayat 9. Jadi bukan greed dulu di awal, ya, bukan greed dulu. Jadi ngebantu dulu. Karena mereka tahu sebenarnya kalau orang terbantu, dia mau bayar kok. Dia mau ngasih kok. Misalkan saya bantuin Roy bisa Roy gue bantuin lu ya bisa misalkan kayak dapetin tiketnya Justin Bieber misalkan karena kamu ngefans sama Justin Bieber gitu. Dan Justin Bieber udah sold out semua gitu kan tiketnya. Lah terus kamu saya bantuin Roy, gue dapet nih, Roy mau nggak? Tapi lu kasih gue dong ini. Kamu pasti juga mau karena kamu merasa kayak bukan saya jualan sama kamu, tapi kamu merasa bahwa thank you ya bro ya, you udah bantuin saya, gue cari di mana-mana nggak dapet nih, udah habis nih. Jadi dia merasa terbantu. Nah karena terbantu, udah deh, kamu jadi nggak enak sama saya dan akhirnya kamu, udah deh bro, ambil deh 50.000 atau 100.000, ambil deh, pokoknya thank you lo udah dibeliin. Nah misalkan seperti itu. Nah jadi itu filosofinya berbeda. Jadi kalau awalnya greed, ujung-ujungnya memang sering berantem. Makanya tadi saya pikir kamu nggak salah. Kenapa? Karena tadi you seek for the money first. Tapi kalau dibalik tadi ya, dia tidak mengejar tidak mengejar kekayaan, pokoknya tidak desire to be rich-nya tuh nggak ada ya, greed-nya itu tidak ada, dan mimpinya ngebantu orang. Nanti orang datang sendiri. Orang datang sendiri, dia akan memberikan kamu tadi, thank you ya bro ya, udah dibantuin ya, thank you ya sudah dikonekin ke sini, thank you ya dari Cina udah dijualin ke Afrika, dari Cina udah jualin ke Eropa. Lah, buat dia kalau udah dijualin masa nggak mau berbagi? Ya kan? Nah, jadi kacamatanya gitu. Jadi akhirnya apa? Hukumnya adalah tabur tuai kalau di sini. Hukumnya. Jadi kamu nabur dulu, nanti kamu dikasih juga intinya. Tapi ini real, bukan cuman maaf kata ya, bukan cuman slogan gitu kayak Yusuf Mansur gitu kan sempat bilang kan, oke, kamu kalau mau diberkati kamu harus nyumbang.
That's a bit wrong sih, gitu. A bit in my opinion ya. Jadi nggak salah juga, tapi lebih tepatnya kalau menurut saya pribadi yang tepat adalah ya tadi tabur tuai aja. You bantu, nggak usah berharap apa-apa. Dia terbantu nanti dia balik sendiri kok. Ya, gitu aja sih in the philosophy. Thank you ya Roy, udah bertanya. Thank you Pak, jelasannya. I hope it's clear ya. Mungkin satu lagi ya, kalau ada. Apa yang kalian pelajarin? Ayo dong, share, kalian volunteer, apa yang kalian pelajarin hari ini? Dan saya ingin minta feedback sih sebenarnya. Jadi kita kan udah 4 kali, ini hari keempat kali kita ketemu ya, jadi kelas ya. Jadi saya juga minta feedback. Artinya buat saya pribadi, saya ngajar di sekolah bisnis sering lah, ngajar dengan di perusahaan-perusahaan sering. Tapi di sekolah teologi adalah hal yang baru buat saya. Jadi saya juga mau tahu artinya apa filosofinya. Tapi di satu sisi saya rasa juga ini menarik nih, karena saya dikasih kepercayaan untuk mengelit kalian gitu. Dan tujuan saya cuma ingin buka mindset, dan mindset itu saya tahu kalian paham atau tidak ketika kalian bertanya, kalian sharing bahwa Pak, berarti artinya hari ini Bapak ngajarin tentang ini ya Pak ya? Atau Pak kalau kayak gini itu bener nggak? Misalnya tadi Roy nanya, itu udah bagus. Artinya Pak kayak gini, oh Roy itu masih cara lama, itu masih bisnis tuh. Ya, visinya cuan dulu, bukan misinya bantu orang dulu gitu. Kalau bantu orang dulu tenang aja, pasti dapat kok. Ayo guys, nanya lagi atau volunteer sekali lagi kalau ada mau sharing. Silakan. Aquila nih ya. Bener ya? Saya ingat nih Aquila yang nanya pertama dari waktu itu. Ya. Kecil lagi itu muka. Karena papa saya tuh orangnya dia suka jualan gitu Pak, tapi sebenarnya tujuannya bukan jualan. Dia beritakan Injil sebenarnya. Tapi tapi bisa dibilang dia berkedok jualan kayak gitu. Jadi saya jualan apa? Macam-macam Pak. Pokoknya mulai dari jualan sayur segala macam sampai dia sekarang sudah bantu buat suatu kayak rumah makan kayak gitu, dia jadi pemasoknya kayak gitu Pak. Dan saya lihat kayak gini ya, ternyata dari tujuan yang sebenarnya bukan untuk jualan, tapi hasilnya kok dia malah jadi kayak banyak orang yang kayak butuh dia gitu Pak. Dan akhirnya secara bisnis atau secara spiritual? Kenapa Pak? Secara bisnis atau secara spiritual yang cari dia? Bisnis dan spiritual Pak, untungnya Pak. Bisnis dan spiritual, dua-duanya. Wah, ya itu berkati. Saya banyak belajar dari dia juga gitu, bukan cuma dia jadi seorang pendeta, tapi dia bantu orang gitu dengan dia bantu memasok kayak orang butuh ini, dia yang ini kan sediakan gitu Pak. Dan saya lihat dari lihat Bapak itu saya jadi punya jiwa gimana juga senang jualan juga sebenarnya Pak. Terus banyak hal juga lah, tapi Pak terkadang kayak gini. Ketika saya punya ide-ide yang menurut saya bisa punya punya dampak atau inovasi, orang yang mendukung itu loh Pak, masih kayak masih belum ada lah untuk sampai sekarang ini Pak. Dan akhirnya ide-ide itu cuma jadi sekedar ide dan lama-lama tertahan gitu Pak. Jadi saya mau lihat apa sebenarnya yang buat orang-orang ini kayak kadang-kadang nggak bisa nerima ide kita, terus kenapa nggak bisa mau gitu bekerja sama kayak gitu. Kayak contohnya kayak buat lagu aja kayak gitu kan, sebenarnya lagu-lagu yang menginspirasi tentunya gitu Pak. Dan cara kita salah satunya gini aja Pak. Ketika saya ajak orang lain untuk belajar gitu Pak, orang-orang ini kayak ya udahlah tidur aja dulu, ngapain belajar juga. Dan itu aja sih Pak, saya pikir ini apa sih sebenarnya yang buat terlalu banyak batasan-batasan gitu Pak untuk orang-orang ini mau sebenarnya diajak maju tapi susah gitu Pak. Nah akhirnya saya pikir lagi mungkin di sistem pendidikannya atau gimana ya. Tapi setelah Bapak tadi ada bilang tentang Jack Ma juga bukan orang yang punya sekolah tinggi, itu jadi kayak gimana ya saya. Jadi saya punya satu kesimpulan, jadi orang ini
untuk bisa dia jadi orang yang maju atau apa itu latar belakangnya memang dari pendidikannya gitu Pak, karena di Indonesia juga pendidikan masih saya rasa kurang merata lah dalam sistem pendidikannya, apalagi di desa-desa itu kurang banget kayak gitu Pak. Tapi setelah yang Bapak bilang itu tadi saya jadi ya ternyata bukan pendidikan juga yang ini ya, yang benar-benar jadi patokan utama kayak gitu Pak. Oke. Mungkin itu sih Pak yang bisa saya ini. Thank you, Pila. Saya mulai dengan perspektifnya gini ya. Jadi kalau yang pertama, kalau misalkan kamu bilang bahwa Pak, kok saya ngajakin orang-orang pada nggak mau gitu kan? Ya itulah memang yang di dunia itu memang gitu. Ketika ada yang mau berbuat benar, 99% itu akan tidak berbuat benar. Dan itu udah dari zaman dulu, dari Bible yang dari tahun berapa juga story-nya akan repeating terus gitu. Memang apa udah nature-nya begitu. Itu sebutannya ya kalian bisa googling lah, namanya crab mentality. Jadi mentalnya kepiting. Jadi kalau kepiting ditaruh satu ember gitu kan, satu mau ngerangkak naik, pasti satunya tuh tarik lagi turun, tarik lagi turun, dan akhirnya kalian berpikirnya malah kayak alah males lah karena kanan kiri itu pada nggak mendukung saya. Nah, tapi satu perspektif lagi adalah gini, jadi itu faktanya bahwa dunia itu tidak akan adil dengan kamu, 99% itu pasti akan mendinai kamu atau menjatuhkan kamu. Tapi di satu sisi ini adalah satu strength gitu. Artinya ketika kamu punya pemikiran tadi untuk mengubah dunia, untuk mengubah bangsa, untuk whatever it is yang memberikan impact, berarti kamu nggak ada saingan kan, boleh dibilang, karena yang lainnya malas-malasan, mereka decide untuk tidak ngapa-ngapain gitu. Dan makanya ketika saya mulai tadi presentasi di awal, saya bilang hidup adalah pilihan, mau berubah atau nyerah, ya. Jadi dan itu dimulai dari Jack Ma 30 kali ke reject. Kamu nggak tahu udah berapa kali ya, tapi Jack Ma 30 kali ke reject aja. Dan dia cuma guru Inggris, ya, yang lulusan SMA, kan, cuma lulusan SMA, dulunya cuma tour guide, nggak pernah ada kerjaan proper, tapi dia punya mimpi gitu loh. Nah, kamu harus mencari tadi. Saya nyebutnya adalah karena 99% itu tidak mendukung, saya nyebutnya adalah si 1% ini. Siapakah the next 1% ini? Ya, siapakah orang-orang yang bisa menjadi 1%? Dan apakah di kelas ini ada? Nah, kamu mulai ngobrol, sharing, dan sering-sering nge-share tentang idemu. Dan idemu hari ini pun juga jangan ngotot bahwa ide saya paling benar. Idemu sebelum ke teman-temanmu sendiri, kamu sendiri harus cari mentor. Jangan nanyanya ke papa atau ke mama, karena pasti bilangnya bagus nak, gitu kan, anaknya sendiri, kan? Tapi harus nanyanya ke orang lain yang memberikan hard truth gitu. Misalnya kalau saya punya ngajarin orang, menti saya itu, saya hard truth bahwa ini yang akan terjadi di masa depan. Kalau kamu nggak rajin, this is what gonna happen. Kamu akan dibantai oleh anak muda yang lebih kuat lagi, lebih pintar lagi, lebih ambisius. Kamu nggak berusaha relevan, kamu akan kalah dengan orang-orang yang sudah menggunakan teknologi lebih baru. Jadi, nah hal-hal seperti ini nih yang harus kamu cari. Bahkan seorang juara dunia pun, Messi aja punya coach gitu, ya kan, punya mentor gitu, punya pelatih gitu kan. Nah, habit itu basic habit ini harus kamu latih. Dan basic habitnya apa? Basic habitnya adalah jangankan kamu ngajakin teman-temanmu, tapi ngubah dirimu dulu. Ya, jadi change yourself, change the man in the mirror, which is you. Man in the mirror is you. Kamu berubah. Berubah artinya apa? Misalkan tadi kamu punya mimpinya apa? Bikin lagu misalkan. Oke, bikin lagu itu apa sih? Ya pilar-pilarnya. Kamu harus tahu, kayak saya tadi ceritain, kamu mau jadi socialpreneur, apa sih pilarnya? Nggak bisa kamu merasa kayak bikin lagu, saya juga bukan membuat lagu, tapi saya yakin pasti ada pilarnya. Entah itu dari tempo lah, dari ketukan, dari apapun itulah, pasti ada gitu. Atau nada-nada khusus yang saya juga bukan seorang ahli di bidang itu. Tapi saya pernah bertemu seorang Kristen yang sekolahnya khusus gitu sampai S3 bikin lagu gereja ya, maksudnya lagu Kristen. Dan saya tanya gitu, apa sih kok lagu Kristen sampai sekolah S3 apa sih? Loh, dia bilang karena kami harus belajar history. Loh, pilarnya satu adalah mempelajari history. Can you imagine? Kalian mau jadi socialpreneur, saya ajarin history loh. History tentang siapa, apa. Nah, this history harus dipelajarin. History ini akhirnya saya dengar maksudnya history gimana? Oh, dulu lagu Kristen itu pakai himne ternyata. Himne itu makanya kayak sebelum Kristen ada adalah Katolik kan. Katolik itu kan kayak himne. Himne itu kayak
Ya, hal yang sesuatu yang tahu kan kayak orang Katolik nyanyi itu kan pakai himne kayak ada apa Bapa kami yang ada di surga dimuliakanlah. Jadi that's the song gitu loh zaman dulu. Dan itu ada filosofinya. Kenapa begitu? Oh, ternyata secara sains dipelajarin, di research bahwa dengan menggunakan itu nempel di kepala lebih cepat. Pernah wondering nggak kenapa masjid itu selalu pakainya kayak lagu gitu? Allahu Akbar, asyhadu alla. Jadi it's always like a song gitu. Dan itu perbedaannya Islam dengan Kristen beda gitu. Islam masih menggunakan cara lama ortodoks dengan tetap himne. Nah, Kristen kebetulan udah mulai berubah kan, ada lagu pop, ada lagu isi listening, sekarang bahkan ada lagu rock dan lain-lain lah. Ini contoh ya, saya juga bukan ahli, cuman saya pernah ketemu seseorang yang S3 di bidang musik untuk Christianity dan saya sampai kaget, wow, itu dalam banget gitu. Nah, ya kira-kira itulah artinya ketika kalian mau jadi something juga harus mempelajari deeper, kamu sendiri juga paham. Kalau enggak orang nggak akan follow kamu karena kamu juga nggak paham. Saya rasa Jack Ma meskipun dia cuma lulusan Inggris, dia nggak punya kesempatan, tapi dia paling nggak ngerti apa yang dia omongin, tahu apa yang terbaik buat siapa, buat audiensnya gitu loh. Ya, I think itu sih yang bisa saya share di sini. Oke. Thank you, guys. Semoga kamu terinspirasi sama apa dari orang tua kamu dan bisa jadi apa malah bisa kolaborasi bareng orang tua lo even better kan. Thank you. I think itu ya untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti kita submit besok pas next class. Ya, jadi nggak harus bertanya, boleh sharing juga. Silahkan ambil momentumnya. Tapi mungkin itu dulu untuk hari ini karena jamnya juga udah cukup. Tadi saya agak telat ya. Tapi saya takut kalian nanti agak kelamaan. Ya. Oke. Itu dulu, Johan. Thank you. Terima kasih teman-teman di sini. Kita akan ketemu minggu depan. Kalau berkenan silahkan nonton. Itu ada di YouTube. Judulnya adalah Crocodile in the Yangtze. Itu tentang Jack Ma. Jadi itu film yang memotivasi saya ya pertama kali waktu saya belum melakukan online. Saya nonton itu waktu pembuat filmnya itu datang ke Indonesia waktu itu. Dia waktu datang ke Indonesia, saya beranikan diri untuk sharing. Saya tulis di sini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, judulnya Crocodile in the Yangtze. Gitu. Jadi buaya di Sungai Yangtze, China. Ya, jadi kalau buat nonton-nonton, tenang aja nggak bakal saya tanya lagi untuk udah nonton atau enggak. It's okay. If you want to share, sure. Nggak nonton juga nggak apa-apa. I think baik lagi seperti di keyword pertama saya. Hidup adalah pilihan, mau berubah apa enggak, it's up to you. Oke. Itu aja, mungkin boleh ditutup kelasnya. And thank you guys ya. Haleluya Bapak. Terima kasih Yesus buat di sore hari ini kebaikan Tuhan masih kami rasakan ya Bapak. Kami bisa berkumpul, kami bisa belajar, kami bisa mendapatkan ilmu ya Bapak. Itu semua karena kebaikan Tuhan ya Bapak. Dan sebentar lagi kami mau pulang, kiranya Tuhan terus menopang kami, tangan Tuhan Yesus
selalu menolong kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Thank you, Pak. Thank you. Kasih Thank you Pak, Tuhan memberkati. Untuk surveinya nanti saya kirimkan ya Pak, sudah saya kirimkan. Boleh, Pak. boleh. Thank you ya, Johan, for supporting. Baik Pak, baik Pak. God bless Thank Pak, you. thank you so much. Bubar, bubar. Turu, turu. Turu, turu.